kembali lagi dengan saya Septiani Putri Ulandapsari, mahasiswa Prodi PGSD Universitas Negeri Surabaya Kampus 5. Di sini acara podcast santai tapi serius. Di episode kali ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang guru SD, guru muda di SD Negeri Nguntoro Nadi 2. Halo, selamat datang Ibu Lisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik hari ini. Begitu juga dengan semuanya. Semoga kabarnya juga baik. Bagaimana sih pengalaman Ibu Lisa sebagai guru SD selama ini? Kalau dibilang pengalaman ya, pengalamannya itu sangat menyenangkan karena dari dulu itu cita-cita saya memang mau jadi guru. Terus yang kedua, kenapa saya memilih SD, karena SD itu menurut saya anaknya lucu, masih kecil, masih lucu, masih polos. Jadi dia tuh kalau kita ajarin itu untuk merekam apa yang ada dalam kehidupannya, kita bisa menanamkan dari kecil. Jadi untuk pembiasaan dia, untuk kegiatannya dalam sehari-hari itu. Perjalanan Bu Lisa menjadi guru itu berapa lama sih? Kalau perjalanannya mulai dari saya lulus kuliah itu sudah 10 tahun, dari tahun 2015. Kalau untuk mulainya di SD sini itu mulai 2021, jadi terhitungnya sudah 4 tahun 10 bulan gitu. Selain menjadi guru, Bu Lisa itu menjadi apa sih di sini? Dulu waktu pertama kali ke sini saya jadi guru, yang kedua saya diberi amanah untuk menjadi bendara pos, sama untuk memegang ekstra kurikuler pramuka. Di sini kita mulai pertanyaannya ya Ibu. Iya. Di sini temanya itu tentang bagaimana sih cara mendidik karakter anak. Kalau menurut saya, pendidikan karakter di SD itu penting. Dalam usia sekolah SD khususnya, itu masa keemasan dia. Maksudnya masa keemasannya itu dalam perkembangan anak. Pada tahap ini tuh anak lebih mudah menyerap nilai-nilai moral, nilai-nilai etika yang kita ajarkan untuk membentuk kepribadian mereka. Jadi dalam karakter itu sudah dibentuk sejak kecil, nanti akan tumbuh menjadi karakter yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, memiliki empati kepada sesama. Ini bisa menjadi fondasi kita untuk memperoleh pengetahuan akademik yang lebih tinggi ke depan. Terus bagaimana cara guru untuk mendidik siswanya itu? Kalau untuk mendidik itu, pertama kita memberikan contoh dulu. Kita memberikan contoh berarti kita harus menjadikan kita sebagai role of model dalam pembelajaran tersebut. Jadi kita harus memberikan contoh yang bagaimana berperilaku disiplin, bagaimana berperilaku bertanggung jawab, itu terlebih dahulu. Terus kita masukkan ke dalam pembelajaran, kita masukkan ke dalam modul, kita integrasikan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kita memberikan tanggung jawab kepada mereka. Contohnya, kita memberikan suatu contoh, kamu di rumah harus begini, kamu diberikan PR, kamu ada tanggung jawab enggak di rumah mengerjakan PR tersebut. Terus kalau ada anak yang berprestasi, kan jawab pertanyaan dari guru, kita berikan apresiasi, kita berikan bintang, kita berikan nilai yang bagus, kita berikan aplaus atau tepuk tangan. Itu aja sudah buat mereka itu, oh saya bangga terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Yang terakhir adalah pembiasaan pada aturan sekolah. Contohnya datang sebelum waktu pukul 7, kita biasakan dia untuk mengaji, kita biasakan untuk
disiplin, seperti kayak penghafalan. Terus contoh lain adalah membuang sampah pada tempatnya. Itu kan contoh dia bertanggung jawab pada lingkungan. Apa saja sih Ibu tantangan yang dihadapi dalam mendidik karakter anak atau siswa ini? Nah, itu yang paling susah, yaitu pengaruh dari lingkungan. Iya, pertama lingkungan, yang kedua adalah HP. HP itu itu pengaruhnya sangat besar sekali terhadap anak, karena mempengaruhi kehidupannya misalnya dalam bersosialisasi, dalam kehidupan pembelajaran juga. Terus orang tua di rumah juga tidak mau mendampingi dalam belajar. Itu misalnya di sekolah diajarin apa, di rumah tidak mau meneruskan. Yang ketiga adalah perbedaan latar belakang keluarga dan budaya. Misalnya orang tuanya itu beda, dengan di rumah kita diajarkan di sekolah seperti A, dengan di rumah dia mempunyai latar belakang orang tua yang B. Jadi tidak saling nyatu gitu. Selisih. Iya, kalau bagaikan minyak dengan air yang tidak bisa bercampur. Terus waktu belajar di sekolah juga terbatas. Yang terakhir maksud saya, pelatihan dari guru sendiri terhadap karakter itu kan misalnya kurang di dalam pembelajaran itu kan belum adanya kayak pelatihan, seminar atau dan lain sebagainya, itu yang membuat kita itu susah gitu dalam mendidik karakter siswanya. Terus kan itu tadi tantangannya. Bagaimana sih solusinya itu? Solusinya adalah kita komunikasi rutin dari guru ke orang tua. Kita menyampaikan apa keluhan anak di sekolah, apa yang masalah yang ada di sekolah kita sampaikan. Terus kita membuat program dari sekolah, program khusus untuk siswa, pembentukan karakternya yang disiplin, bertanggung jawab, dan seperti itu. Terus membatasi penggunaan gadget, HP di sekolah. Itu kalau boleh, sekolah itu bawa HP cuma waktu kita pembelajaran, misalnya kayak kuis atau dan lain, dan kita memanfaatkan laptop atau Chromebook yang di sekolah. Kita tidak boleh atau kita tidak memperbolehkan siswa membawa HP di sekolah. Ya, terus ini juga bagi guru-guru untuk sekolah sih tentunya memberikan wadah untuk guru melakukan pelatihan. Jadi misalnya sekolah mendatangkan narasumber khusus untuk melatih guru-guru tentang pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai konsisten karakter itu ke dalam siswa, supaya setiap harinya itu siswa itu mengulangi perbuatan itu, karakternya itu setiap hari, supaya mereka tidak gampang terpengaruh dengan lingkungannya. Seperti itu. Terus Ibu, kalau ada anak yang udah dibilangin, disuruh disiplin, gini-gini kayak disiplin pakaiannya, terus dia itu selalu mengulangi hal negatifnya, itu gimana? Untuk saya sendiri ya, bagi saya sendiri, saya melakukan pendekatan khusus. Jadi saya melakukan pendekatan dari satu hati ke hati, misalnya seperti ini, saya seperti guru BK lah, ngomong satu-satu. Alasannya apa, kenapa, terus pengaruhnya dari luar dia apa, seperti itu. Maksudnya supaya anak itu sendiri itu juga mau bercerita. Kalau memang ada satu masalah di rumah atau di sekolah kita bisa menyelesaikan. Kalau di rumah bisa mungkin kita komunikasi dengan orang tua supaya mendukung anaknya itu berubah. Terus udah diajarkan pendidikan karakter apa sih Ibu di SD Muntaranadi 2 ini? Di SD Muntaranadi 2 itu sudah diterapkan yang pertama disiplin. Jadi anak-anak itu datang sebelum pukul 7. Jika piket datangnya setengah 7 atau jam 6 lebih. Karena apa? Untuk membersihkan kelas. Itu wujud disiplin anak. Yang kedua, bertanggung jawab. Selalu membuang sampah harus pada tempatnya. Seperti itu. Yang kedua, jika diberikan PR harus dikerjakan. Seperti itu. Terus karakter
karakter-karakter yang lain itu dilakukan ketika anak-anak sudah dalam pembelajaran. Itu nanti akan muncul sikap-sikap karakter-karakter anak yang saling berbagi dan yang lain. Contohnya kalau di kelas saya sendiri ya, bukannya saya itu memberikan pengetatan khusus, ada anak yang karakternya itu temperamental, gampang emosi. Nah, pendekatan yang saya lakukan itu saya berikan face to face. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Mbak Putri. Dan sangat penting ya Ibu pendidikan karakter. Sangat penting sekali. Sangat penting karena itu fondasi awal anak itu untuk bertingkah laku atau berperilaku selanjutnya dalam masyarakat, dalam diri sendiri, di rumah ataupun di masyarakat. Seperti itu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Dan sekian. Itu tadi podcast saya bersama Ibu Lisa. Semoga podcast hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya untuk calon guru-guru yang akan menjadi guru ya. See you.